dosen di Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, saya Edi Muhriansyah, SPD, salah satu peserta PPG dalam jabatan 2022. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri Momiwaren, Distrik Momiwaren, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat. Demikian, terima kasih. Ya, selamat pagi. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, saya minta ketua kelas untuk mengawali kita dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita mulai pelajaran. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih ketua kelas karena telah memimpin doa untuk mengawali kita pada pertemuan hari ini. Bagaimana anak-anak sekalian, semua teman-teman yang masuk atau ada yang tidak masuk? Nanti ya, bagus. Jadi Pak Guru harapkan untuk tingkat kehadirannya harus seperti ini ya, dipertanda ya. Jadi jangan hari ini masuk, ya besok tidak masuk, minggu depan lagi tidak masuk ya. Jadi harus kedisiplinan dipertahankan seperti ini. Anak-anak sekalian, seperti yang kita ketahui dan diinformasikan pada pertemuan sebelumnya bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang kerusakan hutan serta upaya menjaga kelestarian hutan. Ya, jadi itu adalah materi yang kita pelajari hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membahas pertemuan kita hari ini, masih ada yang ingat kira-kira apa materi kita pada pertemuan minggu sebelumnya? Kita membahas tentang ekosistem. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ekosistem. Kira-kira masih ada yang ingat apa itu ekosistem? Ekosistem adalah sebuah sistem ekologi. Satu-satu. Coba siapa angkat tangan? Randi. Ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang dibentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Ya, bagus. Ya, Randi ternyata masih ingat. Saya pikir yang lain juga masih mengingat tentang pelajaran kita pada minggu sebelumnya. Ketika kita berbicara tentang ekosistem, di sana ada dua komponen penyusun ekosistem. Kira-kira komponen apa saja, siapa yang bisa jawab? Jori? Biotik dan abiotik. Biotik dan abiotik. Kira-kira biotik itu mencakup atau meliputi apa saja, siapa yang bisa jawab? Itu asal. Ya, yang sana, kelompok 1. Komponen biotik meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, terus yang abiotik, savana, Laut, udara, sungai, ya. Jadi itu paling tidak sekilas materi yang kita pelajari pada minggu sebelumnya. Nah, anak-anak sekalian, coba perhatikan gambar yang kalian ambil di depan yang Pak Guru sudah tampilkan dalam bentuk file di depan. Itu adalah gambar yang kalian ambil di hutan ataupun lahan hutan yang ada di Kampung Waren. Coba amati dan coba perhatikan gambar di depan. Pak Guru ingin bertanya, bagaimana pengamatan kalian terhadap gambar di atas? Ya, Randi. Hutan yang rusak karena dibakar maupun ditebang kayu-kayunya. Ya, itu adalah contoh kasus
ya hutan itu rupanya dibakar dan ditebang kayu-kayunya ya, dan kejadian ini marak atau banyak sekali kita temukan di sekitar kita. Kemudian apakah kerusakan hutan? Pertanyaan berikutnya, apakah kerusakan hutan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem? Siapa? Ya. Jawab. Sangat mengganggu dan merusak ekosistem. Sangat berpengaruh dan merusak ekosistem, bukan eko ya. Jadi yang diingat itu eko, kayak begitu. Perhatikan lagi gambar di depan. Pak Guru ingin bertanya, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang kerusakan hutan? Yori? Banjir, tanah longsor, udara menjadi panas, serta hewan-hewan di hutan itu akan menjauh. Menjauh, ya, hewan-hewan di hutan menjauh. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang akan terjadi jika hutan kita rusak? Ada di fokus hutan. Salah. Siapa yang bisa jawab? Ya, Savana. Rusaknya kondisi hutan disebabkan oleh alam maupun akibat ulah manusia. Ya, tepuk tangan dulu untuk yang bisa menjawab. Jadi anak-anak sekalian, kira-kira apa manfaat pembelajaran kita hari ini? Yaitu dapat membantu peserta didik untuk mengetahui penyebab terjadinya kerusakan hutan, sehingga peserta didik berupaya untuk mencegah kerusakan hutan tersebut serta berupaya untuk menjaga kelestarian hutan. Ada beberapa tujuan pembelajaran. Melalui penyelidikan dan wawancara, peserta didik dapat menganalisis kerusakan yang terjadi pada hutan. Peserta didik dapat menganalisis hubungan antara kerusakan hutan dan upaya menjaga kelestarian hutan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan. Selanjutnya, peserta didik dapat menyajikan hasil tentang kerusakan hutan dan upaya untuk menjaga kelestarian hutan. Yang selanjutnya, peserta didik dapat membuat surat rekomendasi ya, yang nanti akan disampaikan kepada kepala desa yang menarik ya, mengenai cara pencegahan kerusakan hutan serta solusi untuk menjaga kelestarian hutan. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada pada hari ini. Jadi anak-anak sekalian, pada pembelajaran kali ini ada dua aspek penilaian yang akan Pak Guru ambil selama kegiatan pembelajaran berlangsung, yaitu sikap. Yang kedua, keterampilan. Sikap itu apa saja? Yaitu ketertiban kalian atau peserta didik selama kegiatan berlangsung, ya artinya tidak mengganggu teman-temannya yang lain yang pada saat mereka mengerjakan tugas ya, berbuat sopan ya, atau menunjukkan rasa simpati dan lain sebagainya pada saat temannya mengerjakan ya, atau memberikan masukan, itu adalah sikap. Kemudian keterampilan, Pak Guru akan ambil nilainya berdasarkan hasil kerja kalian pada saat ya kalian mengerjakan LKPD ya, yang telah Pak Guru siapkan. Nah, perhatikan ke depan. Jadi anak-anak sekalian, ketika kita berbicara tentang kerusakan hutan, itu rupanya banyak sekali kita temukan di sekitar kita. Namun pada hari ini atau pada penyelidikan kita untuk pertemuan ini, kita fokus pada hutan yang ada di Kampung Waren. Di sana kita melihat beberapa titik hutan itu rupanya sudah rusak ya. Rusaknya hutan itu
kebanyakan disebabkan oleh ulah manusia, ya. Ada yang mencari tikus tanah dan lain sebagainya sehingga mereka membakar hutan. Ya tidak? Ya atau tidak? Ya. Nah, atau siapa di sini kira-kira yang pernah bakar-bakar hutan untuk cari tikus tanah? Coba angkat tangan jujur. Tidak ada yang mau mengaku atau ada? Ya. Bukan hanya dibakar ya, bukan hanya hutan itu rusak, bukan hanya karena dibakar, namun karena para pengolah kayu yang walaupun mereka tidak memiliki HPH atau hak pengelolaan hutan, rupanya menebang pohon secara sembarangan, ya bukan hanya pohon besar, namun yang kecil-kecil yang harusnya dia harus berproses untuk menjadi pohon besar pun itu dia menjadi korban dan bahkan tumbang semuanya. Dan hal-hal itu ya tentu saja berpotensi menyebabkan kerusakan hutan yang lebih besar. Nah, hal itulah anak-anak sekalian yang telah kita selidiki atau yang menjadi fokus pembahasan kita, pembelajaran kita, dan kalian telah pada pertemuan atau pada minggu sebelumnya kalian telah melakukan penyelidikan terhadap hal ini. Ya, di antaranya tadi kalian melakukan wawancara, ya. Wawancara sama siapa kemarin? Sama yang kemarin itu? Iya. Wawancara sama ya kepala kampung Baren. Ya, anak-anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sepakat untuk melakukan penyelidikan terhadap persoalan ini, yaitu persoalan kerusakan hutan, dan kalian telah melakukan kegiatan menggali informasi tentang kerusakan hutan itu sendiri. Jadi siapa saja yang kalian pelajari kemarin, yang kalian wawancara kemarin? Ya, ini jawab. Kepala kampung Baren, ya, kepala kampung Baren, tokoh adat, ya, maupun pemilik hak rakyat, maupun tokoh masyarakat itu yang kita mintai, yang kita jadikan sumber untuk minta keterangan terhadap ya persoalan kerusakan hutan di kampung Baren itu sendiri. Jadi di sini, misalnya, ada beberapa tampilan kalian ya pada saat kalian melakukan kegiatan wawancara. Nah, untuk itu anak-anak sekalian silakan berdiskusi, silakan berkolaborasi, silakan bersama dengan teman-temannya mendiskusikan, mengerjakan LKPD yang telah disiapkan. Pak Guru akan memberikan waktu 15 menit. Silakan.
Ini adalah gambar pada saat siswa atau peserta didik mengidentifikasi masalah, menggali informasi. Mereka melakukan kegiatan wawancara dengan tokoh masyarakat, dan saat ini adalah kepala desa atau kepala kampung di Kampung Waren, Distrik Momiwaren, Kabupaten Manokwari Selatan. Yang mengenakan topi merupakan kepala suku atau yang memiliki hak di Kampung Waren, Distrik Momiwaren. Yang mengenakan batik adalah kepala kampung atau kepala desa. Waktu untuk mengerjakan LKPD sudah selesai. Bagaimana kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Baik, setelah kita mengerjakan berkolaborasi dalam mengerjakan LKPD, sekarang saatnya untuk tampil mempresentasikan hasil LKPD yang telah dikerjakan. Kelompok mana yang duluan siap? Kelompok 1 siap? Baik, kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil LKPD. Silakan. Yang ketua kelompoknya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kerusakan hutan yang dibakar oleh warga setempat. Hutan masyarakat membakar lahan hutan untuk mendapatkan hewan buruan. Alasannya mencari tikus tanah, burung puyuh, babi liar untuk dikonsumsi. Berpotensi menyebabkan terjadinya
kebakaran hutan yang lebih luas. Lahan hutan menjadi kering dan tandus. Pemerintah kampung melakukan sosialisasi tentang bahayanya membakar hutan. Dan kelompok 1 akan mempresentasikan kerusakan hutan yang dibakar oleh warga setempat. Jenis kerusakan hutan. Penyebab masyarakat membakar lahan hutan untuk mendapatkan hewan buruan. Alasan mencari tikus tanah, burung puyuh, babi liar untuk dikonsumsi. Akibat berpotensi menyebabkan terjadinya kebakaran hutan yang lebih luas. Lahan hutan menjadi kering dan tandus. Upaya pencegahan. Pemerintah kampung melakukan sosialisasi tentang bahaya membakar hutan. Cara lain untuk memburu adalah menggunakan senjata buruan seperti tombak maupun alat berat. Upaya pemilihan. Reboisasi pada hutan bekas penebangan pohon. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 1. Bagaimana yang lain? Ada yang mau ditanyakan pada kelompok 1? Nggak ada, Pak. Sudah jelas? Sudah, Pak. Kalau sudah jelas, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Dan kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Kelompok 2 silakan tampil di depan untuk mempresentasikan LKPD-nya. Hasil LKPD-nya, silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan penebangan pohon di hutan secara luas. Penyebab masyarakat menebang pohon secara liar untuk mendapat kayu. Alasan mengolah kayu untuk dijual maupun untuk membangun rumah. Akibat hutan menjadi gundul, volume banjir yang besar, mulai menghilangnya burung kasuari, rusa babi hutan dan lain-lain. Upaya pencegahan. Gunakan sistem penentang pilihan pada saat menebang pohon. Untuk mengolah kayu harus memiliki izin hak pengelolaan hutan HPH sebelum beroperasi di hutan untuk mengolah kayu. Upaya pemulihan reboisasi pada hutan bekas penebangan pohon. Sekian presentasikan dari kelompok 2. Terima kasih. Nah, untuk kelompok 2, untuk kelompok 1 ada yang mau bertanya? Tidak ada. 2 tidak ada? Ada? Sudah jelas? Sudah. Ya, berikan aplaus lagi untuk kelompok. Nah, silakan kelompok 2 kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih. Itu adalah hasil kerja yang telah kalian rancang dan kalian kerjakan dalam LKPD yang tadi telah dipresentasikan oleh Dori mewakili kelompok 2, dan ya hasil yang ditampilkan sangat baik ya. Nah, selanjutnya Pak Guru ingin mempertanyakan kepada anak-anak sekalian sebagai penguatan, kira-kira apa saja yang dapat kita lakukan agar hutan kita tetap lestari? Siapa yang bisa jawab? Ya, Yuri. Yang lain apa? Ya, silakan. Harus ada kesadaran bersama untuk menjaga kelestarian hutan dengan cara tidak membakar hutan. Harus ada sistem bangkit. Jadi itu harus ada kesadaran ya. Kesadaran itu dimulai dari kita, ya, kemudian menular ke keluarga, kemudian sampai kepada lingkungan masyarakat bahwa kesadaran itu harus
tumbuh secara menyeluruh, bahwa hutan itu bukan hanya untuk kita, tapi untuk keberlangsungan seluruh generasi yang akan datang. Jadi itu ya harus kita tanamkan pada diri kita tentang bagaimana kesadaran menjaga, merawat, memelihara agar hutan itu tetap lestari, ya kan begitu, tetap terjaga. Nah, manfaat pembelajaran kita yang lain adalah terciptanya alam yang lestari, ya sesuai dengan pesan Gubernur Papua Barat. Ya, kita orang jaga alam, alam jaga kita orang, kan begitu, ya. Jadi kalau kita menjaga alam itu, ya, alam juga akan menjaga kita, memberikan manfaat kepada kita, dan kita akan menikmati hasil alam itu sendiri yang memberikan oksigen udara yang sejuk, segar, yang kemudian kita nikmati dalam hidup kita, ya, sebagai bahan kita untuk bernafas. Ya, coba kalau tidak ada hutannya rusak dan kemudian asap pabrik semua, ya kita penyakit saluran pernafasan, kan begitu. Yang terakhir, Pak Guru ingin mempertanyakan sebagai refleksi kita, ya, pada pembelajaran kali ini, kira-kira apa kesimpulan yang dapat kalian peroleh dari pembelajaran kita hari ini? Ya. Menjaga kelestarian hutan merupakan tanggung jawab kita bersama. Keberlangsungan hutan bukan hanya untuk kita hari ini, melainkan juga untuk generasi-generasi yang akan datang. Oleh karena itu, kita harus menumbuhkan kesadaran bersama untuk menjaga serta merawat kelestarian hutan kita bersama. Iya, bagus. Jadi, ya demikian. Ya, sebelum kita tutup, sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada kita semua. Jadi demikian anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian pelajari, ya, pada buku paket yang telah kalian pegang masing-masing. Anak-anak sekalian, demikian pertemuan kita pada hari ini. Ya, kita sudah selesai membahas atau mempelajari tentang kerusakan hutan dan serta cara menanggulanginya. Sebelum Pak Guru tutup, ada yang ingin ditanyakan? Ya, tidak ada. Kalau begitu, silakan ketua kelas pimpin doa penutup. Ya, bentar. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Ini adalah surat rekomendasi hasil kerja siswa yang diserahkan oleh siswa kepada kepala desa atau kepala kampung. Kami menyerahkan surat rekomendasi hasil penyelidikan kami. Bagaimana tanggapan Bapak tentang surat rekomendasi ini? Apa tanggapan Bapak? Terima kasih, surat ini saya terima dan akan kami tidak lanjuti.